Koko satu-satunya nggak sih yang produksi albino ice ini? Kalau Di yang Indonesia? albino ice untuk di Indonesia iya. Hari ini gue sedang berada di Farm Tegu ini, tapi Farm Tegu eksklusif milik dari Koko Tito, luar biasa. Ini kayak nggak tahu ya, Koko satu-satunya nggak sih yang produksi albino ice ini? Kalau Di yang Indonesia? albino ice untuk untuk di Indonesia iya. Di Tapi kalau Indonesia. blue albino udah ada yang bikin. Di Indonesia? Iya. Oke, albino ice ya. Seperti Tegu yang ada di depan situ, itu albino ice. Ini orang yang pertama membuat di Indonesia ya, luar biasa. Kita mau belajar banyak tentang Tegu, cuman kita mau lihat dulu koleksinya nih. Boleh. Kita gerebek namanya kok ini ya. Kita gerebek ini di sini ada apa ini? Ini blue ya? Ini emaknya Blue Tegu 100% head albino. 100% head. Ya, Oke. awalnya Koko juga nggak tahu sih kalau dia bawa head atau enggak. Oke. Soalnya kan pas beli Oh, gitu. dari Ternyata bawa head. ternyata bawa head. Pas beli Wah. labelnya cuma Blue Tegu Blue biasa. Pas dikawinin sama albino, nah kok keluar albino? Ya anakannya berarti ya udah pasti 100% head. 100% head ya. Karena kan kalau dari rumus biologi kan kalau mau dapat albino, harus- misalnya salah satu induknya albino, Yes. pasangannya harus 100% head. Ya, Kalau cuman poset kan nggak keluar biasanya. ini udah 100% udah proven berarti ya. Udah. Terbukti ya. Wah, ini Untungnya sih nambah jantan albino, jadi Oh. tahu gitu. Sebelumnya dikawinin ini nggak sama albino. untung sama albino ya. Iya, jadi bisa tahu kalau coba coba dikawininnya sama blue sampai lain. kapanpun nggak tahu kalau dia head albino. Bener-bener. Ternyata anaknya semua head ya. Harusnya kalau misalkan dikawinin sama blue Ya, lain. kalau keluar blue lain nggak poset dong. Oh, post head ya. Ya kan, Post head. 50% post head kalau dikawinin sama blue biasa. Iya. Tapi kalau dikawinin sama blue yang ada head 100% ya anakannya bisa keluar albino sebagian lagi 100% head. Ini mereka nih udah dapatnya jinak seperti ini atau memang kok bisa gitu di breeding dengan karakter seperti ini? Ini jinak banget guys. Jadi mereka itu bisa dihandle, bisa diangkat seperti ini ya. Kok bisa sih di breeding kayak Kalau begini? sebenarnya Tegu tuh kalau udah gede dia cenderung lebih anteng sih sebenarnya dibandingin kalau masih baby atau juve gitu. Kalau udah gede rata-rata dia udah nggak seberapa pecicilan lah, udah nggak seberapa jumpy. Tapi bisa ya di breeding dengan karakter seperti ini. Bisa. Buktinya Ini berhasil gitu ya? betinanya tiap tahun dari 2018 dia nelor mulu. Cuman kan waktu itu Zong tuh banyak infertilnya, telurnya. Tapi akhirnya tahun ini berhasil gitu ya. Ya, tahun karena- lalu ya berarti ini. Ya 2020 tahun lalu. 2020 ya akhirnya berhasil loh, luar biasa. Ini ada 3 berarti di kandang ini ya. Ya satu kandang ini 3, 1 jantan 2 betina. Satu jantan 2 betina. Oke. Ini betina 1, betina 2-nya red. Ya Takutnya ini bawa head juga ya. maunya sih begitu, Pengennya begitu cuman ya. nggak tahu. Jarang sih red Tegu bawa head albino gitu. Emang ada nggak sih red albino? Ada red ya? albino. Oh. Kalau di luar masih mahal, red albino babynya $10.000. Wow, ratusan juta ternyata ya. Oke. Berarti yang memang banyak albinonya tuh di blue ya dan di Iya, banyak kan black di and blue white. dasarnya. Black and white belum pernah denger sih sejauh ini. Oh, Tapi enggak. ada di blue blue. biasanya. Oke. Wow, emang ya kalau albino beda nih guys ya. Bedainnya dari matanya. Kita bisa lihat beda matanya ya. Warnanya merah ya. Matanya bener biasanya nggak sih? orange merah gitu. Matanya orange. Terus apalagi sih yang beda patternnya ya? Kukunya sih yang udah paling Oh, jelas. kuku, oke. Albino pasti kukunya warna putih. Tuh, Kalau kukunya bening tuh kayak jadi kukunya dia lebih putih. Kalau yang nggak hypo ya. nggak albino hitam, lebih apa ya, agak hitam lah. Hitam ya. Tapi dari kasat mata juga kelihatan sih ini albino gitu. Cuman memang jangan harap kayak iguana ya, albinonya langsung berubah warna kuning begitu kan. Betul. Berbeda total. Cuman kalau yang benar-benar kuning itu yang pure ya kok ya katanya ya. Enggak juga sih sebenarnya Putih albino. full. Albino itu kan di Tegu sekarang udah banyak, udah bukan cuman putih doang. Oke. Udah ada merah, ada yang kuning juga, ada yang orange gitu loh. Oke. Ada Jadi, yang orange. Ada albinonya. Keren. Kalau orang-orang Indonesia kan sejauh ini taunya albino tuh putih kalau di Tegu. Putih, iya Iya. benar. Sekarang udah campur-campur. Kalau itu albino blue pure yang putih ya. Yang putih, kalau putih polos itu di bule mereka labelnya tuh pure blue albino. Pure blue, oke. Kalau blue albino itu biasanya masih ada loreng-loreng abu-abu di punggungnya. Oke. Kayak gini ya, ada loreng
Iya, cuma ini bukan blue albino soalnya di kelopak matanya dia nggak ada corak hitam. Kalau blue Teguh kan ada corak hitam nih Oke. di bawah kelopak matanya. Oke, iya. Oh, ini enggak ya? Yang itu nggak ada. Berarti ini hitungannya mixed breed ya? Kan ini agak hitam tuh bawah kelopak matanya. Oke. Ini mixed breed ya berarti? Iya. Ice itu kan antara... Ini soalnya hasil ngimport juga, jadi Oke. nggak tahu juga sih sebenarnya kan beli lewat calo waktu itu. Oke, Jadi tapi- cuman taunya albino ya udahlah belilah gitu. Iya. Karena dulu pas mau beli kan nyari baby albino di Indo siapa yang bikin, nyari-nyari nggak ada Nggak ada babynya. ya. Wow, Kalau keren. suruh beli gede agak malas, lebih suka beli dari baby gede sendiri. Tapi ini umur berapa bisa matang begini kok? Ini belum nyampe 2 tahun Belum kayaknya. tahun. Oh. Pas dia kawin itu dia usia 15-16 bulan doang. Oke. Tapi betinanya udah 6 tahun. Oh, betinanya 6 tahun Iya. ya. Wow, keren banget ya. Oke. Kok boleh nggak kita lanjut ke sebelah sana? Ini kayaknya Boleh. kandangnya banyak guys ya. Nggak cuma yang ini doang Cuman ya. yang ini masukin dulu ya Iya, biar dia nggak jatuh. boleh. Kita masukin dulu ya. Nah ini kita ngomongin kandangnya nih ya. Ini kandangnya nih kan begini nih bentuknya nih. Ini gede sekali loh. Gue tuh bisa masuk loh guys. Tuh ya. Wah kita menjadi kawanan tegu di sini nih. Nah ini kandangnya diisi 3 tegu. Size-nya mungkin 2 meter kali 2 meter ini bener Iya, nggak? 2 meter kali 2 meter, tingginya 1 meter. Tingginya 1 meter. Wow ini ultimate sih kandangnya. Kayak maksudnya orang sih banyak pelihara di terrarium ya. Kok ya? Apakah itu menghambat gitu untuk breeding? Emang bagusnya di... Sebenarnya di terrarium juga bisa di breed, cuman rata-rata outdoor sih Rata-rata outdoor ya? Oke. Karena mungkin matahari langsung lebih Iya. bagus ya buat breeding. buat breeding. Oke. Nah ini lihat nih, ini ramnya sampai double ya. Iya, biar nggak jebol soalnya. Walaupun mereka jinak-jinak gini, tapi bisa gitu juga ya kayak Habis pasti ini yang satu ini kan rusak, bawahnya disundulin terus, makanya ini oke. dikasih fiber. Jadi kalau dia nyundul nggak langsung ke kawatnya, terus moncongnya juga nggak rubbing. Biasanya kan habis tuh moncongnya. Habis bener-bener. Luka. Rubbing berdarah gitu ya, Tuh, jadi nanti jelek. kalau udah rubbing dia biasanya nggak mau makan, kan sakit. Gitu. Nih kan banyak nih persoalan, nggak tahu ya kita sambil lihat ke sana boleh nggak? Boleh. Banyak persoalan di luar sana kok ya. Tegu itu kayak sariawan begitu tau nggak? Yang kayak Oh, dagingnya keluar. Dagingnya keluar. Itu sebenarnya bukan sariawan sih. itu apa itu? Itu aku lupa namanya apa ya, boleh disebutnya, cuman itu tuh karena tegunya kegemukan. Jadi kegemukan. itu daging berlebih yang turun. Sama bisa juga itu terjadi karena tegunya dibiasain makan makanan yang lebih besar dari kapasitas rahangnya. Oh. Jadi kayak jebleh rahangnya. Jebleh ya bener. Iya. Aku ada tegu satu laki gede, tapi kayak gitu mulutnya tuh kayak. Iya, kalau dia kegendutan bisa kayak begitu, atau enggak dia kebiasaan makan Oke. yang agak besar. Nggak bisa sembuh, cuma bisa dioperasi. Tapi ya di sini Siapa kok yang nggak- bisa operasi Iya, ya? tegunya. Mungkin dokter Yuli atau dokter Peter kali ya yang bisa kali ya. Oke, ini kandangnya nggak ada isi Nggak ya? ada, soalnya jebol bawahnya. Jebol. Oke. Kalau yang ini ada nih. Ini ukuran lebih kecil sedikit kandangnya guys. Iya. Tapi ini, wah ini lebih terjangkau kayaknya. Apa maksudnya kayak lebih gampang mungkin masukin keluarin ya. Ini enak juga dilihatnya guys karena ada pohonnya. Tapi hancur juga mata Hancur ya. tegunya tuh. Iya. Makanya kalau punya terrarium tegu kayaknya mendingan nggak usah didekor ya. Iya, pasti udah hancur punya, nggak bakal bisa dia. Bener-bener karena tegu ini isinya apa? Ini hybrid juga, cuman dia 50% kakuan, 50% red. Oh, jadi red mix Jadi cakon white. induk jantannya itu kakuan, induk betinanya red. Tapi ini F1-nya. Kita belum tahu ya anaknya ntar seperti apa jadi. Belum tahu ini mau tahun ini dipakai. Coba Gimana mau anaknya keluar ini? nggak ya? Halo kid. Oh dia panjang ternyata ya. Betina soalnya. Ini mix nih, ada rednya berarti. Ada, makanya kalau kakuan kan dia hitam putih. Ini kan agak coklat punggungnya. Karena dia baru F1 sih. Oke. Dia ini ya, aku kira tuh kalau red sama black and white anaknya jadi purple gitu enggak ya? Enggak, jadi dia mesti dikawin silangin lagi. Bukan langsung F1. Jadi ini bisa dong bikin purple nanti someday mungkin. Koko nggak tahu, Nggak soalnya ada, gini, nggak ada ya. pada dasarnya di bule itu label tegu itu tergantung breedernya sih. Jadi kalau kayak underground misal dia punya cherry eyes albino, Itu terserah dia kasih suka-suka namanya. dia Ya. gitu. Kayak misal Koko bikin albino Koko yang di atas mau dikasih nama pineapple albino juga ya. Nggak masalah ya, karena koko yang bikin gitu kan. Betul. Wow. Biasanya breeder di luar udah kalau yang albinonya aneh-aneh, mereka labelin sendiri sih, terserah mereka. Terserah mereka mau Betul. namanya apa ya. Toh kalau kita suka kita beli juga gitu, Bener-bener. nggak Nggak penting pusingin namanya ya. Iya. Tapi boleh kok bikin satu trade kan, line breeding.
Namanya Betul, bisa. Tito Tegu. Keren loh itu loh. Kayak jadi legacy kan buat Moga-moga nanti. tahun ini Obvious juga anak-anak yang di atas bisa bisa ya. ngasilin. Wah, luar biasa. Keren loh ini. Ini satu female doang di sini nih. Iya, female doang. Belum ada lakinya belum ya? Belum. Belum ya. Oke. Karena nanti laki disatuin deket musim kawin biasanya. deket musim Biar dia lebih nafsuan, kalau disatuin terus udah bosen. Gitu. Kalau di BP itu kan ada triknya nih. Misalkan sperma lakinya kita olesin ke badan ceweknya gitu supaya lebih nafsu. Kalau di Tegu ada nggak begitu? Nggak ada sih, kalau di Tegu tergantung jantannya sih. Biasanya jantan lihat betina pasti mau kawin, tapi betina dikawin jantan belum tentu mau. Oh gitu. Betul. Oh ceweknya jual Dia mahal bakal, ya? Iya, dia bakal pemilih biasanya kalau Tegu. Oh jadi memang dia cocok-cocokan ya? Ya, makanya masih agak susah breeding Tegu di Indonesia gitu. Walaupun kadang yang pelihara juga banyak, tapi yang berhasil breed juga masih bisa dihitung Masih pakai bisa jari. dihitung pakai jari, oke. Berarti solusinya adalah kita peliharanya justru beberapa jantan ya? Iya, harus beberapa jantan. Oke. Dia minum. Lihat. Iya, panasan soalnya. Dia minum, lucu banget. Nah, ini hiding cave seperti ini cocok ya? Nggak masalah ya? Enggak masalah. Lebih lumayan. panas daripada, maksudnya kan ini hitam gitu misalnya warnanya. Karena dalamnya kan forest bug. Oh, Kita adem coba ya? lihat forest bugnya pas itu agak lembab bawahnya. Oh, benar. Dia tebal loh ini forest bugnya. Iya, makanya tuh dia dia bisa ngubur di Kayak 5-10 cm tuh forest bugnya tebalnya. 5 ada. 5-an ya. Wah, dia minum. Karena panasan tuh. Aku suka banget nih jatuh cinta pertama aku tuh Tegu karena ngelihat dia minum tuh begitu lucu banget sama apa makannya dan pipinya kan kalau laki. Jantan ya, Jantan. betina nggak bisa punya pipi Pipi betul. rata-rata. Itu lucu banget guys. Jadi jatuh cinta pertama gue tuh dulu sebelum pengen piara yang lain-lain tuh Tegu duluan. Karena memang ya gitu dia gede dan dia lucu banget mukanya. Wow. Oke, di sebelah sini nih. Nah, ini ada merah-merah tuh di situ lihat tuh ya. Ah, ini yang Paraguay bukan? Yang Paraguay di dalam. Sebenarnya ini bukan menurut Koko Paraguayan sih. Koko ada tanya-tanya sama breeder bule. Kalau beli karena ini kan belinya juga dari juga tapi 6 tahun yang lalu kalau nggak salah. Jadinya kalau di label normal itu kan dibilang red Argentine. Cuman pas Koko tanya ke bule, kok punya gua lebih merah gitu, terus lebih gede gitu kan dibandingin red Tegu yang udah ada di Indo gitu. Terus dia bilang kemungkinan besar yang punya Koko itu dibilang Paraguayan red. Kayak beda lokality lah, kayak biawak ada Sumbawa, Jawa gitu-gitu. Paham. Tapi sama-sama ya red Tegu. Red Tegu. Kalau di Argentin masih ada loreng hitamnya tuh. Oke. Di dadanya pinggiran juga masih ada loreng hitam. Dan dia gedenya nggak semerah itu sih, wah dia agak galak ya. Hello, Iya. hello, it's okay. Ini laki ya? Jantan. Ini pasien Koko sebenarnya. Tadi tuh dia kurus kering, tinggal tulang sama kulit. Oh ini di rescue nih? Iya. Wah. Makanya Koko juga kadang nerima pasien, cuman kalau lagi nggak sibuk gitu, paling tinggal bayar biaya makan aja. Tapi Sekalian ya, research lah ya, siapa tahu bisa betul. terjadi sesuatu kan. Sama punya Koko Ini dia harus mau attack kita ini, dia kayaknya lapar atau gimana nih? makannya udah banyak, dia udah sehat lagi. Oke, tapi digabungin 2 cowok nggak masalah? Karena yang satu gede, dia nggak berani nyerang. Kalau sama-sama gede, wah bisa gitu. berantem. Makanya aku Ini biasanya orang keluar nggak nih. boleh. Oh gila, ini aku punya jantan di rumah namanya Wik kok. Gedenya sih kayaknya lebih gendut dia karena obes kan. Tapi merahnya ini tuh, waduh. Ini kenapa lagi bisa mau begini shedding nih? juga. Oh gila dia, palanya tuh, digigit ekornya. Apa biar aja. Oh dia main-main ya. Oh iya, tuh cuma gitu doang. Jadi lihat itu kan masih ada hitam, ini kan udah nggak ada, hampir nggak ada hitam Betul, di ya. dadanya. Ini palanya loh kok, merahnya jereng bener ini kayak bikin mata sakit loh ini. Kayak bon cabai level 25 ini. Tuh pipinya, wah gila. Ntar kapan aku bawa Tegu aku ya? Kesini Boleh. kalau misalnya ini kita ketemu lagi ya. Wah keren banget loh. Ini mungkin satu-satunya nih di keluar Indonesia. nggak? Kalau memang bener Paraguayan mungkin satu-satunya nih. Nggak juga sih, karena waktu itu itu ada banyak cuman ya karena dia masukinnya mungkin lebih dari 10 ya kita nggak tahu lah, ada mungkin nyampur aja, ada yang Argentin kebetulan ini dapat katanya bule sih Paraguayan gitu. Iya beda mukanya, literally different. Kayak punya aku nggak begini sama kayak aku yang kayak gini. Nah kalau ini mukanya beda bener, dari shape matanya aja beda. Jadi ya Koko udah tanya sama bule, dibilang kemungkinan besar katanya Paraguayan. Berarti jackpot dong ini. Nah, cuman breedingnya susah ini. Entah dia gemukan atau padahal dia sebenarnya kalau ditarik keluar dia nggak gemuk. Cuman nggak tahu lah, masih susah. Dia Berarti- setiap tahun dia kawin terus tapi. Kalau dibilang ini nggak, maksudnya kegemukan punya aku berarti monster. Gemuknya udah perutnya soalnya bleber banget kayak kodok berjalan gitu. Jadi
Ya emang tapi bagus ya. Maksudnya kita kalau misalkan Tegu gendut ngelihatnya bagus di mata, padahal belum tentu bagus di mereka gitu. Betul, belum tentu juga sehat di mereka sendiri. Oke, kita mau lihat koleksi-koleksi lain guys ya, terutama inkubatornya nih. Ada nggak sih? Ya, ada jangan. Alright guys, jadi itu aja video kita hari ini. Jadi ini koleksi dari Mr. Tito. Kalau mau ketemu sama atau WA gitu, kontaknya Boleh kemana? ke WhatsApp aja sih, paling kalau nggak Facebook, Facebook, juga pasti ya? di reply gitu. Facebook namanya Tito Santoso. Ya, Tito Santoso. Oke, silahkan di add friend ya, atau Instagram ada nggak? Ada ya? Instagram belum bikin, rencananya sih mau setelah udah. Bikin dong, oh. Iya. Atau YouTube mau dibikinin. Nantilah. Ini jarang-jarang soalnya aku ketemu orang yang fokus benar-benar pure breeding Tegu only gitu. Jadi ini salah satu kehormatan buat kita untuk datang ke sini. Thank you so much Ko Tito. Jadi silakan di add. Nah, dan jangan lupa subscribe pastinya. Bye.